Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Randika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi atau pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan dipertanyakan ketika Anda sidang skripsi, khususnya pada bab 1. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji Anda itu apa aja, kira-kiranya apa aja. Nah, ini mungkin Anda antisipasi dengan belajar tahu dulu kira-kira apa ini yang nanti akan dipertanyakan oleh dosen penguji Anda. Nah, kalau Anda sudah mengetahui, mesti nanti Anda tidak kebingungan dalam belajar ketika besoknya akan sidang skripsi atau munakasah ya. Simak terus videonya, jangan di-skip-skip karena ini nanti untuk membantu Anda juga dalam sidang skripsi agar tidak terlalu buruk ketika Anda menulis sudah baik, tetapi ketika Anda sidang skripsi kok malah jelek. Nah, itu jangan seperti itu. Simak terus videonya. Baik, ketika Anda ujian sidang skripsi, itu ada bab-bab yang nanti ditanyakan dalam penguji menyidang skripsi Anda. Nah, dalam menyidang skripsi Anda, itu penguji itu mengambilnya random. Random itu maksudnya bagaimana? Kadang bab 1 itu malah nggak diuji, tapi malah yang bab yang lainnya. Tapi untuk antisipasi Anda ketika nanti misalnya Anda mendapatkan pertanyaan tentang bab 1 ini, Anda nanti bisa menjawab. Maka perhatikan dulu apa-apa saja yang kira-kira dipertanyakan oleh dosen penguji Anda. Pertama, hal-hal lumrah yang biasa ditanyakan dalam penguji ketika menguji skripsi Anda itu adalah judul Anda, judul skripsi Anda. Jadi ketika itu apa judul skripsi Anda? Anda jangan membaca ketika ditanya apa judul Anda. Jadi Anda sebutkan judul Anda secara hafal. Jadi bukan judul skripsi Anda apa, langsung Anda buka lagi judul, kayak itu tidak hafal, itu tidak meyakinkan bahwa itu benar-benar tulisan Anda. Walaupun itu tulisan Anda, mungkin saking groginya hingga Anda lupa dengan judul skripsi Anda. Tapi ya lebih baik kan ketika Anda ujian skripsi itu kan ada laptop di depan Anda. Jadi usahakan di situ sudah tertulis semua kisi-kisi yang saya sebutkan ini, yaitu judulnya mesti sudah tertulis ya. Jadi di situ biasanya ditanya judul skripsi Anda apa. Nah, gayanya dosen penguji itu tidak melihat skripsi, judul skripsi Anda apa. Nah, jawab secara tegas bahwa skripsi itu adalah punya Anda, judulnya yang seperti Anda yang tuliskan itu. Jawabkan secara lantang. Karena judul skripsi saya adalah bla 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 bla, misalnya seperti itu. Dan juga ini hasil karya tulis. Kalau Anda bisa buat suatu kata-kata yang bisa mempertegas, misalnya ini hasil skripsi saya, misalnya Anda bisa meyakinkan lagi dosen penguji Anda, misalnya ditambahi sebuah kata-kata di depannya, skripsi saya berjudul. Nah, jangan langsung judul, skripsi saya berjudul bla 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 bla. Nah, seperti itu dapat meyakinkan para penguji bahwa oh, ini benar-benar skripsi ini adalah tulisan Anda. Walaupun itu benar ya, kadang-kadang dia karena groginya dia menyebutkan judul skripsinya itu agak salah-salah. Nah, itu menjadi bumerang para penguji untuk menguji Anda lebih berbahaya lagi sampai nangis-nangis. Pertanyaan yang biasa dipertanyakan di sidang proposal juga ini sering ditanyakan, dan juga di skripsi munakosah itu juga biasanya ditanyakan lagi. Apa itu? Yaitu adalah mengapa Anda memilih judul yang Anda teliti tersebut. Itu walaupun di sidang proposal sudah ditanyakan, itu biasanya ditanyakan lagi di sidang munakosah ini. Nggak tahu kenapa itu ya, mungkin untuk penegasan kembali bahwa itu benar-benar tulisan Anda. Nah, cara menjawabnya bagaimana kalau seperti ditanyakan? Buatlah sebuah jawaban yang saintis, yang baik, yang bukan karena penelitian ini enak lokasinya, bukan seperti itu. Karena jawabanlah secara ilmiah. Mungkin seperti ini jawabannya ilmiah ya. Anda harus mengucapkan secara tegas, penelitian ini saya anggap menarik karena di situ ada suatu permasalahan yang sangat unik atau permasalahan yang sangat
menarik untuk dikaji demi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, ketika Anda menjawab seperti itu dengan tegas, maka dosen penguji tadi akan tidak menanyai kembali. Tapi kalau Anda menjawabnya agak bingung karena apa, maka suatu pertanyaan timbul lagi dari dosen penguji secara beruntun. Nah, itu akan menjadi bumerang para penguji. Lalu pertanyaan lagi ketika Anda ujian pada bab 1 ini ya, itu adalah sudahkah Anda membuat kajian terdahulu, misalnya kajian-kajian terdahulu itu ada nggak yang menulis tentang judul yang sama dengan Anda. Nah, seperti itu. Nah, ketika Anda menjawab ini, usahakan Anda itu sudah riset bahwa judul Anda itu dulu tuh ada yang teliti apa enggak. Kalau sebelum menulis itu biasanya ya, ketika Anda menulis sudah proposal itu sudah riset, oh dulu itu ada penelitian yang sama dengan penelitian saya seperti A, B, dan C. Nah, itu kalau bisa Anda hafalkan kembali judulnya apa saja dalam penelitian itu. Terus hal baru yang Anda teliti itu apa, ini perbedaan dari penelitian terdahulu itu. Walaupun Anda tidak hafal judulnya ya, tapi Anda menyebutkan hal baru. Kalau penelitian terdahulu misalnya, penelitian terdahulu itu menghasilkan A, B, dan C. Lalu penelitian saya menghasilkan F, G, dan D. Misalkan beda. Nah, itu bisa meyakinkan juga dalam menjawab argumen pada skripsi Anda. Lalu yang sering juga dipertanyakan ketika Anda mau diuji tentang bab 1 ini biasanya kira-kira manfaat apa yang Anda dapat ketika telah meneliti penelitian Anda. Nah, di situ kan di dalam bab 1 itu ya, itu walaupun di situ ada misalnya bagian sub A itu adalah pendahuluan, sub B itu adalah rumusan masalah, dan sub C adalah manfaat bagi peneliti, dan itu padahal sudah ditulis, tapi kadang itu dipertanyakan kembali. Nah, itu siapkan argumen saja, argumen secara lisan Anda, jangan membaca. Walaupun membaca ya Anda membaca, tapi siapkan juga argumen. Misalnya Anda telah membaca, oh ini manfaat bagi saya, bagi peneliti, bagi lembaga, tapi Anda model tafsiri kembali. Jadi secara manfaat ini seperti ini, jadi Anda kembangkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Anda jawab dengan cara pengembangan yang itu tidak terlalu muter-muter, yang terlalu berkembang sana sini, yang hingga mengakibatkan itu suatu cerita yang menjadi omong kosong. Anda menjawab, Anda kembangkan sedikit, atau enggak Anda beri keyakinan bahwa penelitian itu. Tapi kebanyakan dalam menguji skripsi itu kita jawabnya itu singkat-singkat, malah lebih baik, tidak terlalu panjang-panjang, oh begini begitu. Jadi dosen penguji itu hanya butuh jawaban Anda secara tepat gitu aja. Bagaimana ini skripsi Anda, bukan ya gitu aja. Pertama itu ya, biasanya kan saya tadi membuat kisi-kisi yang pertama itu, apakah ini apa judul Anda, tapi kadang juga ada yang menanyakan, saudara A, apakah ini benar ini skripsi Anda. Nah, biasanya ada itu untuk intermezzo dalam ujian ini. Nah, itu jawabannya ya ketika Anda ujian skripsi ya, jawab secara tegas, ya ini skripsi saya. Nah, seperti ini skripsi saya, hasil tulisan saya. Nah, ketika Anda menjawab itu, tapi lanjutkan judulnya apa. Nah, itu dijawab secara lantang. Nah, ketika Anda menjawab, iya ini skripsi saya yang saya tulis kesana kesini di warung kopi dan di tempat teman dan sebagainya, nggak usah seperti itu, karena itu proses itu yang Anda lalui, yang memang proses itu nanti itu ada di bab 3 yang saya akan buatkan video untuk kisi-kisi pertanyaan bab-bab selanjutnya ya. Kadang juga kan ada model penguji yang menanyakan lebih proses, bukan kepada ketulisan. Kadang ya, itu bagaimana pengalaman Anda ketika Anda meneliti, ceritakan dari awal hingga akhir. Nah, ada yang seperti itu juga, tapi yang saya sampaikan kisi-kisi biar Anda tahu belajarnya yang mana, belajar yang untuk ketika nanti diujikan pada sidang munakosah itu yang mana-mana saja. Oke, mungkin masih ada yang Anda bingungkan, mungkin oh gimana kalau ada pertanyaan seperti ini, bisa Anda tanyakan di kolom komen.
tetap subscribe channel saya agar tetap bisa upload secara rutin dan juga bisa membantu Anda ketika mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, dan video-video yang lain yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.